Shalom Alehem, salam akhir zaman. Waktunya untuk terus berjaga-jaga. Hari ini saya ingin menyampaikan pesan Tuhan agar kita terus menjaga hati kita. Pesan ini saya sampaikan agar kita memahami, agar kita mengerti, dan supaya kita menemukan sebuah jawaban dari sebuah pertanyaan. Mengapa orang yang sudah sekian lama ikut Tuhan, bahkan sekian tahun melayani Tuhan, tapi hidupnya tidak berubah? Mungkin itu sering muncul dalam pikiran kita apabila kita melihat seseorang begitu lama mengikut Tuhan, belum nyata perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Dari sini saya ingin menyampaikan sebuah seperti jawaban atas pertanyaan tersebut. Mengapa seorang tidak mengalami perubahan ketika dia sudah lama mengenal Tuhan, mengikut Tuhan? Salah satu jawaban yang saya temukan bahwa tidak adanya perubahan dalam hidup seseorang atau terjadinya perubahan terhadap hidup seseorang itu selalu berhubungan dengan hati. Bahwa perubahan hidup sangat berhubungan, bahkan sangat ditentukan oleh hati manusia. Karena perubahan dimulai dari hati. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Jagalah hatimu. Ada sebuah usaha yang kita lakukan untuk menjaga hati kita. Jadi bukan kita berharap orang yang menjaga hati kita, suami menjaga hati kita, mertua menjaga hati kita. Tugas untuk menjaga hati kita terletak pada diri kita sendiri. Jagalah hatimu. Jadi bukan orang lain yang bertugas untuk menjaga hatimu. Ada usaha untuk menjaga hati kita. Kalau kita ternyata hati kita terluka, kalau ternyata hati kita kecewa, itu jelas karena kesalahanmu, bukan kesalahan orang lain. Kenapa? Karena engkau membiarkan hatimu terluka, engkau tidak menjaga hatimu, engkau membiarkan hatimu kecewa, engkau tidak menjaga hatimu, itulah letak kesalahanmu. Engkaulah yang membiarkan hatimu terluka lewat ucapan banyak orang, engkaulah yang membuat hatimu terluka, membiarkan hatimu terluka lewat perbuatan banyak orang. So, untuk itu jagai hati kita, jangan sampai terluka, jangan sampai kecewa. Dan orang sering bermasalah dengan hatinya. Hidupnya tidak mengalami banyak perubahan, sekalipun dia setia melayani, setia dalam beribadah. Jelas saya mengatakan bahwa pemulihan, perubahan hidup seseorang dimulai dari hati. Kenapa? Karena Amsal 4 ayat 23 tadi jelas mengatakan, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Kenapa dari hati seseorang bisa terpancar kehidupan? Apa yang ada dalam hati seseorang sehingga dalam hatinya bisa mengalir kehidupan? Saya mau katakan bahwa kehidupan itu bisa mengalir dari dalam hati seseorang, bahkan itu memancar dalam kehidupannya karena di hatinya ada firman. Sekali lagi, kenapa di hati seseorang bisa memancar kehidupan? Karena di hati seseorang tersebut ada firman. Apa kaitan antara firman dan kehidupan? Bukankah semua kehidupan di dunia ini berasal dari firman? Ayo coba kita renungkan. Bukankah semua kehidupan di dunia ini berasal dari firman? Kalau kita melihat Kejadian 1 ayat 20, ayat 24, ayat 26 dan ayat 27, firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Itu semua terjadi karena Allah berfirman. Kemudian berfirmanlah Allah,
hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Hal itu terjadi karena Allah berfirman. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Didahului oleh firman, meskipun Allah membentuk manusia dari debu dan tanah. Tetapi sebelum proses itu terjadi, Allah lebih dulu berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baru ayat 27 berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Setelah Allah berfirman, malah Allah menciptakan manusia dan memberi kehidupan kepadanya. Jadi jelas, kenapa dari dalam hati kita bisa memancarkan kehidupan? Karena dari dalam hati kita itu ada tersimpan firman yang hidup. Ayub 22 ayat 22 berkata, terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Sekali lagi, terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Hati adalah tempat firman ditaburkan, hati adalah tempat firman bersemayam. Jadi di dalam hati ada firman, dan firman inilah yang menghasilkan kehidupan, sehingga dari dalam hati memancar kehidupan. Ulangan 30 ayat 14 berkata, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Jadi jelas ada keterkaitan kuat antara firman dan hati. Jadi firman ada di dalam hati. Ada firman, ada kehidupan. Tidak ada firman, maka tidak akan ada kehidupan. Firman selalu berhubungan dengan hati. Kembali ke pertanyaan tadi, kenapa kehidupan seseorang tidak mengalami perubahan, tidak mengalami kemajuan, meskipun dia mungkin sering beribadah, bahkan mungkin dia sering ke gereja, sering melayani. Mungkin dia mendengar firman, tetapi firman tidak masuk ke dalam hatinya. Hanya sampai di telinganya, mungkin pikirannya mulai mencerna, maka prinsip-prinsip hidupnya mulai menentang firman tersebut. Akal budi logikanya mulai menentang firman tersebut, sehingga firman tidak masuk ke dalam hati. Tetapi ada orang yang memang benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan firman, tapi tetap saja tidak ada perubahan dalam hidupnya. And the question why? Kenapa? Bila seseorang sering mendengar firman Tuhan, namun tidak terjadi perubahan dalam hidupnya, kenapa? Tentu jawabannya karena ada masalah pada hatinya. Karena ada masalah dalam hati seseorang, makanya firman tidak bisa bertumbuh di hati tersebut.